Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada siang ini di bulan Ramadan yang ke-12 ini, atas limpahan rahmat, taufik, ma'unah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mampu melaksanakan puasa, beribadah dengan istiqomah tanpa ada halangan apapun. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pecinta Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, khususnya para pecinta khas Haroka alumni Syarifuddin, terkhusus yang berada di area Sukodono. Syukur alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang pertama, yang perdana dari kita, di mana pada pertemuan yang perdana ini kita akan membahas kitab, yaitu kitab Qimatuz Zamani 'Indal Ulama, yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kitab ini begitu penting, terutama bagi para pelajar, para santri yang mengkhidmahkan umurnya untuk ilmu. Di dalam kitab ini Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menggambarkan bagaimana usaha dari para ulama terdahulu di dalam menjaga waktu mereka, terutama di dalam mengkhidmahkan diri kepada ilmu. Bahkan di antara para ulama itu sampai-sampai mereka jarang sekali makan karena sibuk berkhidmah dengan ilmu. Ada yang jarang minum, makan, minum, tidur. Bahkan di antara mereka itu ada yang sampai tidak menikah karena keasyikan menuntut ilmu, karena keasyikan berkhidmah kepada ilmu. Itu pun juga dikumpulkan dalam satu buku oleh penulis yang sama, yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dalam bukunya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama yang jomblo. Maksudnya jomblo di sini karena beliau tidak menikah. Alladzina atharul ilma 'ala zawaj, yang mengedepankan ilmu, yang lebih mengunggulkan ilmu daripada menikah. Tentu itu adalah sebuah pilihan hidup. Yang mau menikah, yaitu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau berkhidmah kepada ilmu, saking asyiknya berkhidmah kepada ilmu sampai lupa menikah, maka itu pun juga sebuah pilihan. Yang menjadi garis besar yang perlu kita tandai di sini adalah bagaimana para ulama di dalam menghabiskan umur mereka untuk berkhidmah kepada ilmu. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus kitab ini, yaitu Qimatuz Zamani 'Indal Ulama. Di sini kita akan menggunakan kitab yang dicetak oleh Darussalam yang ada di Mesir. Percetakan Darussalam ini berada di samping Universitas Al-Azhar yang berada di distrik Darrasah, atau tepatnya di distrik Husain, dekat dengan makamnya Al-Imam Al-Husain. Adapun
pengarang dari kitab ini yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau itu sejatinya adalah seorang muhaddits, orang yang ahli dalam ilmu hadis. Namun atas keprihatinan beliau ketika beliau melihat thalabatul ilm, orang-orang yang mencari ilmu ini banyak sekali menghambur-hamburkan waktu mereka, menyia-nyiakan waktu mereka, sehingga kemudian beliau mengaranglah kitab ini, yaitu kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Para pemirsa, para hadirin dimanapun Anda berada, begitu pentingnya buku ini, bahkan buku ini dicetak dalam beberapa edisi. Cetak dalam beberapa edisi, dan setiap edisi maka penulisnya itu kemudian memberikan muqaddimah, memberikan komentar. Dan yang kita pakai di sini adalah Thaba'ah Darussalam fil Qahirah tahun 2010 atau pada tahun 1431 Hijriah. Sebelumnya buku ini dicetak oleh Darussalam juga, hanya saja yang berada di Lubnan. At-Taba'ah al-Ula fi Lubnan, berada di Lebanon, Beirut, yaitu pada tahun 1984 atau bertepatan dengan 1404 Hijriah. Kemudian dicetak ulang di Pakistan, di Mesir, kemudian banyak lagi, dan terakhir yang berada di tangan kita adalah cetakan Darussalam tahun 2010. Sehingga di awal-awal kitab ini kita akan menemukan banyak sekali muqaddimah yang beliau tulis. Karena seringnya buku ini dicetak ulang oleh beberapa penerbit. Menariknya di dalam kitab ini, di sampulnya kita menemukan kutipan dari musannif, di mana musannif ini mengutip dari Syekh Yahya ibnu Hubairah yang berkata, wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu itu adalah sesuatu yang paling mahal yang patut kamu jaga. Hanya saja waktu ini saya melihatnya adalah sesuatu yang gampang hilang, yang gampang hilang dan berlalu begitu saja. Kemudian di sini juga ada kutipan dari Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari atau As-Sakandari dari Alexandria, yang mempunyai kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Nah, dikutip oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, al-anfasu jawahiru, bahwa setiap hembus nafas kita ini adalah mutiara-mutiara yang begitu berharga. Singkatnya bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita supaya kita tidak boleh menyia-nyiakan momentum kehidupan kita. Kemudian juga ada kutipan dari Mufassir Al-Balaghi, yaitu Syekh Az-Zamakhsyari, yang mempunyai kitab Al-Kasyaf, kitab yang sangat tebal dan terdiri dari 4 jilid, di mana beliau menafsirkan Al-Quran melalui kacamata balaghah. Dan ini merupakan kitab paling utama dan pertama di dalam melihat tafsir dari sisi mata balaghah. Beliau berkata bahwa identitas seseorang itu bisa kita ketahui dari umurnya. Artinya ketika kita ingin membangun umur kita, maka bangunlah identitas itu dengan sebaik mungkin. Ketika Anda membangun umur Anda dengan identitas yang sangat jelek, yang konotasinya adalah konotasi jelek, maka itulah diri Anda.
Berarti umur Anda adalah identitas Anda sendiri. Sehingga tidak berlebihan kiranya ketika Asy-Syauqi dalam diwannya yaitu Asy-Syauqiyat memberikan peringatan kepada kita untuk memperbaiki urusan-urusan kita di dunia ini, karena ketika kita mati maka kita tidak akan membawa apapun kecuali nama besar. Dan nama besar itu bisa kita bangun kalau kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kata Imam Syauqi berkata, daqatu qalbir mar'i qailatul lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani farfa' li nafsika qabla mautika dzikraha fadzikru lil insani umru thani. Yang artinya detak jantung manusia, daqatu qalbil mar'i, berkata kepada manusia itu, qailatul lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani, sesungguhnya kehidupan itu berupa menit dan detik, dibangun oleh menit dan detik kita. Farfa' li nafsika qabla mautika dzikraha, oleh karenanya angkatlah namamu sebelum kamu meninggalkan alam ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membangun waktu kita melalui bata-bata detik dan menit itu dengan sebaik mungkin. Fadzikrul insani umru tsanin. Ketika kita mengingat seseorang atas jasa di masa lalu, atas kebaikannya di masa lalu, itulah sejatinya kehidupan kedua. Kita mengingat beberapa ulama-ulama yang sebenarnya mereka telah meninggalkan kita bahkan beribu atau beratusan tahun yang lalu. Kita tahu sosok Imam Al-Ghazali, di mana beliau mewarnai keilmuan di dalam tradisi Islam dan menjadi rujukan sampai saat ini. Atas kenapa? Atas waktu yang beliau gunakan dengan sebaik mungkin. Beliau gunakan untuk mengajar, beliau menggunakan untuk mengarang kitab, dan kitabnya ini kemudian menjadi rujukan sampai saat ini. Padahal kita sendiri tidak mengetahui bagaimana rupa dari Imam Syafi'i sendiri. Bahkan kita juga tidak mengetahui di mana letak kuburan dari Imam Syafi'i sendiri. Kita tahu ada nama besar seperti Soekarno. Bahkan kita belum pernah melihat Soekarno secara langsung. Yang kita tahu adalah berita-berita dari TV, dari YouTube, dari koran tentang Soekarno, tentang Ibu Kartini yang kita rayakan kemarin itu, Hari Kartini. Kita ingat jasa-jasa mereka. Mengapa? Karena mereka adalah sosok orang-orang yang menggunakan waktu mereka dengan sebaik mungkin untuk perjuangan negara ini. Itulah yang disebut Imam Syauqi dengan fadzikru lil insani umru tsani. Kita tahu sosok di pondok pesantren, satu misal ada kitab Jalalain yang ditulis oleh dua Jalal. Jalal yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian yang kedua adalah Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua ini yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Ketika mengarang kitab Jalalain ini dan kita belajari di pondok, terutama di pondok pesantren Syarifuddin sampai saat ini, kita bacakan tawasul kepada beliau. Bahkan kita sendiri tidak mengetahui bagaimana bentuk, bagaimana rupa dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini. Namun karya-karya dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini kita bisa nikmati sampai saat ini dan menjadi rujukan di bidangnya. Beliau dikenal sebagai seorang alim yang expert di banyak bidang. Di bidang ilmu tafsir beliau expert, di bidang ulumul Quran beliau expert, di bidang ilmu hadis beliau expert, di bidang ilmu mantik juga beliau expert, dan begitu seterusnya. Buku-bukunya menjadi rujukan kita saat ini. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Bahkan ada orang yang meneliti tentang Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini dan menghitung berapa banyak
dan menghitung berapa banyak karya-karya beliau, dihitung lembaran-lembarannya, serta dihitung berapa umur dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ketika dibagi ternyata rata-rata Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengarang kitab dalam satu harinya itu adalah 16 lembar. Bayangkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti di masanya yang teknologi tidak seperti saat ini, tidak secanggih saat ini, di mana dulu beliau menulis dengan tangan secara manual, tidak ada copy paste. Kalau kita sekarang kan ada copy paste. Ya. Begitu produktifnya beliau sehingga dirata-ratakan dalam setiap hari beliau mengarang sampai 16 lembar. Itulah pentingnya waktu bagi para ulama terdahulu. Para pemirsa, para hadirin dimanapun Anda berada, kiranya ini sekedar pengantar dari kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam momentum yang lainnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.